Oke, kita langsung saja mulai dari Kang Asep. Kang Asep, Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal untuk mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Jadi kan ini kan angin segar. Tapi apakah ini angin topan buat para koruptor? Bukan angin segar, angin topan, itu omon-omon. Kan kalau undang-undang nih, ada Pak Ilyas nih. Undang-undang itu diundangkan oleh DPR sama Presiden kan. Loh, Pak Presiden ngomong apa, Cok? Mendukung. Kalau nggak DPR mendukung, yang penting kok mencoblos kan. Ini bukan mendukung kalimatnya, perintahkan menyuruh anggota dewan dari fraksinya atau koalisinya undangkan, itu kalimat yang benar. Kalau mendukung ya omon-omon lah, semua juga sama. Kan coba diulang-ulang, mendukung undang perampasan. Dari dulu juga orang mau mendukung, siapa yang akan mendukung? Hanya koruptor yang tidak mendukung kan. Nah, jadi kalau cuma mendukung ya itu angin tadi. Masih sepoi-sepoi? Bukan sepoi-sepoi lagi, angin lalu. Nah, jadi jangan itu. sampai dong jadi yang angin kedua, lalu. Ya, ini udah perampasan aset itu kan dari tahun 1900-an, ya. Ada yang belum lahir, Almas malah belum lahir. Kita udah bikin di Bappenas semua, kajian ilmiah dan semuanya, nggak selesai, udah surprise. Kan lebih lucu, kenapa nggak tidak pertanyaannya sederhana? Kapan nikah, kayak lebaran kan? Kapan lebaran? Nah, terus kapan Natal 25 pasti. Kapan tahun baru 1 Januari? Agak turun dikit. Kapan puasa, kapan lebaran agak berbeda. Ini lebih nih kapan-kapan. Jadi kita dukung aja gitu. Padahal harusnya suruh, perintahkan. Itu jenderal kan seharusnya. Ini cuma mendukung. Orang lain juga bisa dukung. Dukung partainya Pak Ilyas, PKB. Tapi kalau nggak mencoblos percuma. Kalau cuma mendukung tapi tidak memerintahkan, ya omon-omon namanya. Jadi Presiden yang saya katakan GBHN. Apa tuh, GBHN? Ya gede. Bacot, hasil jangan nihil. dong, jangan deh. Jadi sebetulnya sudah dari tahun berapa sih, Kang? Tahun 1900-an itu. Oh ya, bukan dari tahun 2008 ya? Bukan, itu mata resmi. Jadi sebenarnya itu kan dari Bappenas, bantuan luar negeri membuat merumus-rumuskan aset itu. Bahkan supaya saya tahu ya, yang membuat naskah akademis RUU perampasan aset bapak saya, namanya Ramlan, mantan jaksa agung muda tindak pidana umum, dia langsung buka tuh di BPHN. Jadi saya hafal pasalnya semua. Oke, baik. Kami juga sambil memunculkan ya, Kang Asep, karena ini yang terdapat di media adalah bagaimana undang-undang atau RUU perampasan aset ini diinisiasi mungkin lebih dipertajam lagi kali ya, itu pada tahun 2008. Boleh ditampilkan perjalanan RUU perampasan asetnya, teman-teman? Ya. Di grafik ini kami akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya dari tahun 2008 dari RUU perampasan aset ini sudah diusulkan oleh PPATK, kemudian diajukan ke DPR pada tahun 2012, dan yang lebih konkret lagi sebetulnya sudah ada surat Presiden Jokowi waktu itu masuk di tahun 2023. Ya, tampaknya masih ada kendala ya, grafisnya bisa munculkan, tapi nanti ini dia. Oke, ini dia. Dari 2008, 2010 selesai dibahas di kementerian, kemudian di 2011 sudah diserahkan kepada Presiden saat itu, masih Presiden SBY, kemudian 2012, jadi mandek di DPR itu cukup lama. Baru di tahun 2023 itu sudah lebih jelas itu ada surat Presiden Jokowi untuk segera dibahas RUU perampasan aset. Tapi setelah surat itu masuk pun, ya, kita lihat pada tahun 2024 belum menjadi prolegnas prioritas, masih prolegnas jangka menengah 2025 hingga 2029. Dan terakhir tadi kita dengar bagaimana Ketua DPR RI menyatakan bahwa RUU perampasan aset dibahas setelah RUU KUHP. Dan pernyataan ini keluar juga setelah Presiden Prabowo mengatakan mendukung untuk RUU pengesahan perampasan aset itu segera disahkan. Jadi, Pak Hasbiala, pertanyaan saya, kenapa sih terus terkatung-katung sampai sekarang? Ada apa, Pak? Memang pembahasan rencana undang-undang perampasan aset ini menjadi di masyarakat ini pro dan kontra ya. Hiruk-pikuk dengan perampasan aset yang sudah lama yang belum selesai. Menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Puan. Selesaikan dulu KUHP, baru selesai, baru kita bahas perampasan aset ini, RUU perampasan aset. Kalau KUHP-nya belum selesai, bagaimana mau menyelesaikan ini? Karena KUHP yang sekarang, terus terang KUHP yang sekarang itu, jika perampasan aset dilakukan hari ini akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena KUHP hari ini, yang hari ini kita miliki, yang sudah 44 tahun usianya, baru insya Allah kita sedang bahas di DPR,
selesai mungkin 1 Januari 2026. Menurut saya waktu yang tidak lama. Kita menginginkan perampasan asetnya dibahas dengan KUHP yang kuat. Yang pertama begini, Mbak. Kalau KUHP-nya belum selesai, bagaimana KUHP yang hari ini kita bahas, yang hari ini dibahas di DPRD ini kan, di DPR RI misalnya sekarang menjaga hak tersangka, menjaga hak advokat supaya lebih kuat, semua meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana kalau perampasan aset dengan KUHP hari ini yang ada, yang menurut saya sudah tidak relevan lagi, bisa digunakan untuk alat politik. Oke, jadi ini maksudnya persoalan urutan saja gitu ya, Pak Hasbiala ya? Urutan. Tapi pasti akan disahkan nanti. Kalau soal pasti itu yang pasti di dunia ini hanya Allah yang tahu, Mbak. Masalah tidak dibilang pasti juga belum tentu tahu. Karena di DPR itu kan kolektif kolegial. Kalau hanya PKB sendiri ya pasti. PKB sikapnya bagaimana sih terhadap RUU perampasan aset? Jelas. Dukung kalau atau tidak? Kita setuju setelah KUHP selesai. Setuju, tapi setelah KUHP selesai. Iya. Oke, Bang Saud, apakah memang benar kalau mau RUU perampasan asetnya itu baik, maka RUU KUHP-nya ini harus selesai dulu? Enggak juga. Karena gini, presidennya itu kan banyak. Jadi gini, waktu kita sudah menandatangani piagam PBB, artinya presiden di Amerika juga yang terjadi di Amerika, di negara-negara lain yang sudah melakukan perampasan aset, itu bisa kita terapkan di sini gitu. Ya silakan, tergantung pemerintah, penyelidik, penyidik, penuntut, hakim bisa meyakinkan. KUHP yang sekarang juga bisa dipakai. Kan yang penting adalah bahwa perampasan aset ini kan disebutnya NCBAF itu, non-compensation based asset proprietary. Jadi yang artinya kita rampok tanpa ada putusan lebih dulu. kita rampas harta kita ambil dari hasil korupsi itu. Biar kelihatan ada talk show-nya rampok gitu ya. Karena kalau rampok itu biasanya koruptornya yang merampok, ya kan, Ya uang kita negara. rampok lagi. Artinya disita aset itu tanpa ada putusan lebih dulu. Pengadilan. Ini ada cerita nih. Ada tol, ada mobil spinning di jalan tol di Amerika. Ada berapa penumpangnya di dalam? Di dalam itu ada duit gede. Itu FBI nggak tahu tuh duit dari mana. Diambil tuh uang. Padahal dia karena spinning di jalan tol. Ya. Tapi orang itu juga nggak bisa meyakinkan bahwa uang itu uang bener. Itu kan sudah jelas. As simple, nggak perlu KUHP yang gimana-gimana itu Iya. urusnya. Iya. Kang Asep kalau hakimnya diputuskan, cuman hakimnya nggak kayak Kang Asep, itu persoalannya sekarang gitu loh. Hati nuraninya, hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum bermanfaat. Sebenarnya Kang Hasbi juga mikirnya gitu, tapi karena dia anak buahnya Pak, siapa sekarang Ibu Puan, dia ngomongnya kayak gitu. Sebenarnya hatinya dia tuh sama saya. Makanya saya didudukin di sini gitu. Sama ini sudah. Tapi kan tadi Pak Hasbia bilang, Iya, itu- takutnya ada penyalahgunaan Itu yang namanya kekuasaan. protokol konsuler, itu ngomongnya kayak begitu. Oh, gitu ya, Tapi Pak dalam Hasbi. hatinya sama gitu loh. Jadi tidak mesti sebetulnya Iya, nggak mesti juga. RUU KUHP disahkan dulu ya. Iya, jadi artinya gini, pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memutuskan ini, orang negara lain yang mendatangkan piagam PBB sudah menjalankannya, melaksanakannya. Oke. Cuman kalau ada keraguan di penyidik, penuntut, hakimnya, nah ini yang harus dibentakin oleh Pak Prabowo tadi. Jadi kesan kita kan omon-omon. Jadi Pak Prabowo jangan bicara di depan lagi, panggilin tuh semua yang orang-orang itu. Gua mau tahu ini jalan ya. Oke. Gua lihat nih di Amerika jalan nih. Saud bilang itu speeding di jalan tol aja bisa diambil tuh duit dalam mobil. Ya. Apalagi yang kemudian hasil-hasil korupsi dan seterusnya gitu ya. Yang kejahatan ekonomi lah, underground ekonomi kan banyak nih underground ekonomi sekarang nih. Oke. Yang nggak jelas itu dari mana, tahu-tahu duitnya gede gitu ya. Oke. Nah, jadi saya pikir ini yang sebenarnya harus kita bereskan lebih dulu kalau kita ingin indeks persepsi korupsinya naik. Oke. Supaya mimpi Prabowo ekonomi 8% di banyak tempat saya katakan bisa tercapai. Baik. Beresin dulu gitu. Jadi kalau kata Kang Asep omon-omon aja memang agak susah gitu. Mending Pak Prabowo diam-diam panggilin tuh semua ya yang terkait dengan pemberantasan korupsi, yang terkait dengan undang-undangnya. Gue mau tahu, kasih time frame. Oke. Sebelum 17 Agustus ini udah jadi undang-undangnya. Hasbi terbirit-birit pasti tanda tangan tuh. Benar. Kalau presiden itu Kang Asep bilang tadi, gua mau tahu 17 Agustus jadi ini ya. Iya. Jadi orang konsepnya udah banyak, Mbak. Saya tahun 2003 udah bahas ini Kang Asep 99 malah. 2003 saya udah lihat konsepnya. Iya.
Jadi nggak ada masalah dengan poin-poinnya itu sebenarnya. Oke. Tapi kita mengerti situasinya sekarang bahwa politik hukum kita masih seperti ini gitu. Jadi itu yang mungkin kita harus beresin lebih dulu. Oke, Gitu, nanti Mbak. kita bahas itu soal politik hukumnya. Tapi mungkin masyarakat juga harus dapat ide besarnya. Kenapa sih RUU perampasan aset itu sebegitu mendesaknya untuk disahkan, Mbak Almas? Apa iya bahwa undang-undang ini nantinya bakal jadi obat mujarab untuk menjerakan para koruptor? Ya, Atau calon koruptor? Ya, ini juga berkaitan ke jawaban terkait dengan kenapa RUU ini begitu alot gitu ya Ya. untuk dibahas di DPR. Kalau kami menduganya bisa jadi karena salah satunya adalah di undang-undang ini itu akan mengatur norma mengenai unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, kekayaan yang tidak sah begitu ya, di mana potensinya ke depan yang akan berkaitan atau terdampak dari undang-undang ini adalah salah satunya pejabat-pejabat kita yang mempunyai banyak kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal muasalnya itu dari mana begitu ya. Jadi ini bisa menjadi bumerang terhadap Senjata makan tuan. penyelenggara negara itu sendiri ya. Tentu tidak hanya anggota DPR ya, tapi kita bicara juga penyelenggara negara yang lain begitu. Sehingga rasanya ini menjadi salah satu penjelas begitu ya. Kenapa kok rasanya ketika membahas undang-undang ini semua pihak bilang mendukung, tetapi ketika bicara soal eksekusinya tarik ulurnya itu kuat sekali begitu. Bahkan sejak tahun 2003 ketika ini masuk juga di pasal 54 UNCAC yang tadi dijelaskan oleh Pak Saud, dan kita sudah meratifikasi itu sejak tahun berapa ya, 2006 ya. Sampai sekarang kemudian undang-undang ini masih dibahas aja belum gitu. Jadi ada kekhawatiran ini akan menjadi bumerang atau merugikan begitu ya terhadap penyelenggara negara yang memang kita lihat hari ini banyak sekali mempunyai kekayaan yang tidak sejalan atau sebanding dengan pendapatan yang kalau misalnya kita bicara soal pendapatan menteri, ya pendapatan menteri kan bisa kita ketahui ya berapa besarannya, nominalnya, termasuk misalnya kepala dinas dan sebagainya begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi membahas soal potensi ada kesewenang-wenangannya, sebetulnya ini kan sudah diantisipasi ya Pak ya di dalam draft yang terakhir kalau saya tidak salah itu di 2023. Jadi nggak sembarangan juga. Di situ ada batasan terkait dengan aset yang bisa dirampas begitu. Memang di situ menganut rezim yang namanya NCB atau non-conviction based gitu ya, atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Tetapi sebetulnya dalam penerapannya yang diatur di dalam draft undang-undang itu ya masih menerapkan atau prosesnya itu masih ya terkait dengan hukum pidana begitu, sehingga seharusnya kekhawatiran bahwa ini dilakukan sewenang-wenang dan sebagainya itu menjadi tidak relevan begitu ya, kecuali tadi argumentasinya adalah dijadikan sebagai alat politisasi, yang mana ya itu bicara lagi terkait dengan komitmen pemerintah untuk tidak mempolitisasi, tidak cawe-cawe soal penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ketika bicara soal tidak mempolitisasi, ya ini tidak hanya bicara soal perampasan aset, tapi berbagai aspek penegakan hukum yang lain. Kita bicara korupsi, TPPU dan sebagainya. Dan Mbak, yang juga penting kenapa ini sangat mendesak, memang ada kekosongan begitu ya hukum kita untuk kemudian menjerakan koruptor atau pelaku tindak pidana ekonomi yang lain, karena ini kan tidak hanya soal tindak pidana korupsi ya, tapi juga kejahatan ekonomi. Misalnya kita bicara soal tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga terkait dengan lingkungan dan sebagainya begitu. Jadi ini bicara ya sebetulnya aspeknya lebih luas dari korupsi. Jadi gitu. bukan hanya untuk korupsi, tapi juga bisa untuk kejahatan ekonomi lain ya? Iya, kejahatan Oke, ekonomi baik. lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi menarik sudah disinggung soal tarik-menarik politik. Apakah memang pembahasan RUU perampasan aset ini begitu alot? Karena tadi takutnya jadi bumerang, takutnya senjata makan tuan. Kita harus tanya kepada Pak Hasbiara. Tapi sesaat lagi pemirsa tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.